Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Salah satu kekuatan sepak bola Timur Tengah tentunya tidak asing bagi kita jika kita menyebutkan Bahrain sebagai salah satunya. Tentunya dengan gaya permainan sepak bola yang unik yang ditampilkan oleh tim nasional Bahrain ketika melawan berbagai negara Asia lainnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 termasuk Indonesia. Gaya guling-guling dan diving berlebihan yang menjengkelkan adalah salah satu ciri khas pemain Bahrain dimanapun mereka berada. Bahkan di beberapa pertandingan, keputusan wasit terlihat seperti menguntungkan Bahrain. Dalam materi berikut ini, kita tidak akan membahas tentang sepak bola, tapi kita akan membahas sejarah bagaimana negara yang bernama Bahrain bisa berdiri dan menjadi salah satu negara yang makmur di kawasan Timur Tengah. Bahrain adalah sebuah negara kecil yang terletak di kawasan Timur Tengah, tepatnya di Teluk Persia. Dengan luas wilayah total hanya seluas 780 km persegi, yang hampir setara dengan luas wilayah Kabupaten Pamekasan di Pulau Madura, seluas 792 km persegi. Kondisi ini membuat Bahrain menjadi salah satu negara terkecil di dunia. Bahrain merupakan negara monarki atau kerajaan. Mereka menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1971. Profil negara Bahrain saat ini dipimpin oleh Sheikh Hamad bin Isa Al Khalifa. Ia termasuk pemimpin kedua sejak negara itu merdeka. Wilayah Bahrain pada saat ini terdiri dari 33 pulau. Hanya saja sekitar 80% wilayah keseluruhan berada di dalam Pulau Bahrain atau sekitar 770 km persegi luasnya. Ibu kota Bahrain saat ini adalah Manama dan terletak di pulau utama Bahrain. Negara atau kerajaan Bahrain berada tepat di timur negara Arab Saudi. Daratan kedua negara dihubungkan melalui jembatan King Fahd Causeway yang memiliki panjang sekitar 25 km. Wilayah negara ini umumnya merupakan tanah kapur berbatu yang ditutupi bukit pasir kering dan garam, kecuali di pesisir utara dan barat laut. Negara ini beriklim panas. Kelembapan yang tinggi terjadi pada saat musim panas. Rata-rata suhu tahunan mencapai sekitar 20-35 derajat Celcius. Sumber daya alam utama adalah minyak, gas alam, dan perikanan. Bahkan Bahrain mengklaim sebagai negara pertama di kawasan yang menemukan minyak mentah pada tahun 1932. Operasi penyulingan minyak dimulai pada tahun 1936. Sebagai suatu peradaban, Bahrain diklaim sudah ada lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Bahrain konon menjadi rumah peradaban Dilmun, Tilos, dan Awal. Bahrain menjadi penghubung peradaban bangsa Fenisia atau Levan, Mesopotamia atau Irak kuno, dan Nil, yaitu bangsa Mesir kuno. Hal itu tak lepas dari posisi negara Bahrain. Mereka menjadi pusat perdagangan dan titik transit laut utara, timur, dan barat. Dalam perjalanan sejarahnya, Bahrain dijuluki tanah keabadian atau surga raya. Alasannya adalah mereka memiliki mata air segar dan ladang pohon palem. Sedangkan dalam sejarah modern Bahrain ditandai mulai tahun 1783. Wilayah ini ditaklukkan oleh Ahmed Al-Fatih alias Sheikh Ahmed bin Muhammad bin Khalifah asal Kuwait. Dinasti Al-Khalifah kini masih berkuasa di Bahrain, termasuk ketika dinyatakan merdeka dari Inggris pada tanggal 15 Agustus tahun 1971 hingga berlaku sampai sekarang. Bahrain telah ditempati oleh manusia berakal atau Homo sapiens sejak zaman prasejarah. Pulau-pulau di Bahrain yang terletak di tengah-tengah sebelah selatan Teluk Persia berhasil menarik penjajah sepanjang sejarah. Bahrain dalam bahasa Arab berarti dua laut. Hal ini merujuk pada fakta yang ada, bahwa pulau ini mempunyai dua sumber air berbeda, air tawar yang muncul dari dalam tanah dan air asin yang mengelilinginya. Sebagai sebuah pulau yang strategis yang berada di antara timur dan barat, tanah yang subur, air tawar yang melimpah,
dan tempat penyelam mencari mutiara telah menjadikan Bahrain menjadi pusat permukiman. Selama 2300 tahun, Bahrain menjadi pusat perdagangan dunia di antara Mesopotamia yang sekarang menjadi Irak dan Lembah Indus yang sekarang menjadi wilayah di India. Dari abad ke-6 hingga ke-3 sebelum Masehi, Bahrain menjadi bagian dari Kekaisaran Persia saat dalam masa penguasaan oleh dinasti Achaemenida. Saat zaman klasik, Bahrain merujuk kepada Yunani kuno sebagai Tilos, pusat perdagangan mutiara, saat Laksamana Yunani, yaitu Nearchus, yang mengabdi di bawah Alexander Agung, mendarat di Bahrain. Nearchus dipercaya sebagai komandan pertama Alexander untuk mengunjungi pulau ini, dan dia menemukan sebuah tanah yang merupakan bagian dari jaringan perdagangan yang luas. Nearchus mengatakan dalam catatan perjalanannya, "Di sini Pulau Tilos, berada di Teluk Persia, adalah perkebunan kapas yang luas. Dari yang mereka produksi dikenal sebagai Sindones, sebagai pembeda derajat yang kuat nilainya. Beberapa sangat mahal, sedikit yang lainnya mahal. Penggunaan ini tidak mengurung ke India, tetapi diperluas ke Arabia." Bahrain hingga tahun 1521 terdiri dari daerah Asa, Qatif, yang keduanya kini menjadi provinsi timur Arab Saudi, serta Awal, yang sekarang menjadi Pulau Bahrain. Daerah Bahrain pada zaman itu terbentang dari Kuwait hingga Oman dan dinamakan Provinsi Bahrain atau Iklim Al-Bahrain. Namun pada tahun 1521, sejak kedatangannya, Portugis telah memisahkan Awal dengan daerah lainnya, dan hingga saat materi ini disusun, Bahrain dikenal sebagai wilayah yang dikenal sekarang. Dari abad ke-16 Masehi hingga tahun 1743, pemerintahan Bahrain senantiasa berubah-ubah di antara Portugis dan Persia. Pada akhirnya, Sultan Persia, yaitu Nader Shah, menguasai Bahrain dan atas alasan politik mendukung mayoritas Syiah di sana. Setelah abad ke-18 Masehi, keluarga Al-Khalifah mengambil alih pulau ini. Untuk menjaga agar pulau ini tidak jatuh kembali ke tangan Persia, mereka menjalin persekongkolan dengan Britania Raya dan menjadikan negeri Bahrain di bawah naungan Britania Raya. Pada tahun 1931, minyak bumi ditemukan di Bahrain. Inilah awal mula kekayaan dan kemakmuran negara kecil ini. Sejak saat itu, Bahrain dibangun dan mengalami modernisasi pesat. Hal ini juga menjadikan hubungannya dengan Britania Raya lebih baik dan dibuktikan dengan makin banyaknya pangkalan-pangkalan militer Inggris yang pindah ke pulau tersebut. Pengaruh menguat seiring dengan makin berkembangnya negara ini. Puncaknya adalah saat Charles Belgrave dilantik menjadi penasihat. Belgrave kemudian mengukuhkan sistem pendidikan modern sebagai bagian pendidikan di Bahrain. Setelah Perang Dunia Kedua terjadi, sentimen anti-Inggris menguat di wilayah-wilayah Arab dan mengakibatkan terjadinya kerusuhan di Bahrain. Pada tahun 1960-an, pihak Inggris menyerahkan masa depan Bahrain pada Arbiters International atau meminta agar PBB mengambil alih tanggung jawab. Pada tahun 1970, Iran terus-menerus menuntut haknya terhadap Bahrain dan pulau-pulau lain di Teluk Persia. Namun salah satu perjanjian dengan pihak Britania Raya, mereka kemudian setuju untuk tidak meneruskan tuntutannya terhadap Bahrain jika tuntutan Iran lainnya dikabulkan. Inggris kemudian hengkang dari Bahrain pada bulan Agustus tahun 1971, menjadikan Bahrain sebagai sebuah negara merdeka. Peningkatan harga minyak pada tahun 1980-an sangat menguntungkan Bahrain. Setelah itu ada penurunan harga minyak yang drastis, tapi ternyata tidak terlalu mengguncang perekonomian, walaupun terasa sangat sulit. Hal ini mengakibatkan sektor ekonomi dipaksa berkembang, tidak hanya mengandalkan minyak bumi, dan lebih bervariasi. Setelah terjadinya revolusi Islam di Iran pada tahun 1979, tokoh Syiah Bahrain pada tahun 1981 melancarkan perebutan kekuasaan. Berbagai usaha dilakukan oleh kelompok Syiah untuk merebut kekuasaan, tapi percobaan mereka gagal. Pada tahun 1994,
kerusuhan demi kerusuhan dilakukan oleh golongan Syiah yang tidak puas dengan ketidakadilan pemerintahan Bahrain. Pada bulan Maret tahun 1999, Hamad ibn Isa al-Khalifah menggantikan ayahandanya sebagai kepala negara. Ia menjalankan berbagai perubahan, di antaranya adalah memberi hak pilih kepada kaum wanita dan membebaskan semua tahanan politik. Pada akhirnya Bahrain menjadi negara yang makmur dengan ekonomi utamanya bersumber dari pertambangan minyak bumi. Saat ini Bahrain menempati urutan ke-12 sebagai negara terkaya di dunia menurut statistik Gross Domestic Products and Purchasing Power Parity. Sampai-sampai saking kayanya, Bahrain sering dituduh menggunakan uangnya untuk mempengaruhi keputusan wasit saat bermain sepak bola melawan negara-negara yang menjadi rivalnya, termasuk Indonesia. Itulah sekelumit kisah tentang sejarah awal Bahrain sampai menjadi negara modern. Semoga informasi sejarah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.